mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Tempolong ialah hasil kerajinan kuningan atau tembaga yang bentuknya menyerupai pot kembang. Gunanya untuk tempat meludah kaum bangsawan yang sedang makan sirih. Setelah meletakkan tempolong di dekat tiang di mana Kumbanda berdiri, pelayan perempuan itu pun kembali ke ruangan dalam. Busu Dandai dan istrinya masih mengamati Kumbanda yang wajahnya sekarang menjadi agak pucat. Benar kamu tidak apa-apa, Kumbanda? Saya bisa mengatasinya, Tuan Busu. Saya tidak apa-apa. Saya sudah sering kali mengalami luka dalam seperti ini. Bahkan dulu, saya pernah bertarung dengan seorang pendekar sakti mandraguna. Sehingga saya memperoleh luka dalam yang juga lebih parah. Tuan Busu, tidak perlu khawatir. Saya bisa mengatasinya. Kalau kamu ingin meludah, silahkan Kumbanda. Itu sudah disediakan tempolong. Terima kasih, Nyai Busu. Maaf. Saya berusaha mengatasi luka dalam ini. Perkenankan saya duduk. Oh, silahkan Kumbanda. Tapi kalau misalnya kamu membutuhkan seorang tabib atau seorang ahli pengobatan, akan saya panggilkan. Biar dia yang menangani luka dalam. Tidak usah, Tuan Busu. Terima kasih. Selesai berkata, Kumbanda lalu duduk bersila di depan tempolong. Dia memejamkan matanya dan kedua belah tangannya sedagap di depan dada. Sesaat lamanya dia mengerahkan tenaga dalamnya. Tubuhnya sampai bergetar. Lihat Kakang Dandai, wajahnya putih seperti kapas. Ya, Apa benar dia bisa mengatasinya sendiri? kita lihat saja, Nyai. Tapi dia seorang pendekar tangguh. Dan dia sendiri mengatakan sudah sering kali mengalami luka dalam. Kita lihat saja. Tubuh Kumbanda bergetar semakin hebat. Matanya merah menyala ketika terbuka. Kemudian dia batuk beberapa kali, lalu seperti tersedak. Akhirnya, pendekar bertubuh raksasa itu memuntahkan gumpalan darah kehitam-hitaman. Matahari naik semakin tinggi. Sinarnya menyirami bubungan atap istana Mataram. Beberapa orang prajurit berjaga-jaga di pintu gerbang. Sementara itu, puluhan prajurit berdiri berjajar di depan balairung istana. Hari itu sedang ada pertemuan penting. Sri Maharaja Rakai Pikatan duduk bersebelahan dengan sang permaisuri, Dyah Pramodawardhani. Hadir dalam pertemuan penting itu, para pejabat kerajaan, termasuk para busu. Gunadarma berdiri di atas mimbar yang posisinya tetap di bawah kedudukan Sri Maharaja. Dia sedang menjelaskan tentang pembangunan Kamulan Bumi Sambara Budura. Sampai saat ini, pembangunan Kamulan Bumi Sambara terus berjalan. Hasilnya, walaupun ada gangguan di sana-sini, rasa-rasanya cukup memuaskan. Tapi kita masih membutuhkan tambahan juru pahat atau juru ukir. Kita juga membutuhkan, paling tidak untuk sementara, tambahan 20.000 bongkah batu kali sebagai bahan-bahan pembuatan arca maupun hiasan vihara yang lain. Juga untuk membuat relief-relief atau gambar-gambar dinding wihara. Sri Kahulunan dan Sri Maharaja pasti tahu bahwa sampai saat ini dinding sebelah utara masih kosong. Belum ada hiasan apa-apa. Demikian pula gambar dinding paling bawah yang berisi kisah tentang Karma Wibangga juga belum sempat dipahatkan sejumlah pun. Maaf, untuk sementara
Sekian dulu laporan saya. Apakah ada pertanyaan di antara para hadirin semuanya? Atau barangkali Sri Kahulunan atau Sri Maharaja ingin mengetahui sesuatu sehubungan dengan laporan saya? Sedikit pertanyaan Tuan Gunadarma. Silahkan Tuan Busu Yugawirya. Saya dengar dari beberapa orang pekerja bangunan. Katanya ada pendekar-pendekar bermaksud membunuh Tuan Gunadarma. Apa benar demikian? Maaf, Paman Yugawirya. Biarlah saya yang menjawab pertanyaan Paman. Terus terang, saya membenarkan berita itu. Bahkan saya terlibat pertarungan demi melindungi Tuan Gunadarma. Saya yakin ada usaha pembunuhan terhadap Tuan Gunadarma. Entah dari mana orang itu. Berasal dari kelompok apa? Saya sendiri tidak tahu. Tapi rasa-rasanya keselamatan Tuan Gunadarma akhir-akhir ini memang sedang dalam keadaan bahaya. Kita semua perlu memikirkan hal ini. Membuat rencana yang matang untuk mengadakan perlindungan terhadap Tuan Gunadarma. Maaf Tuan Purnawijaya. Memang benar ada usaha-usaha keji seperti itu. Tapi saya kira ini adalah persoalan biasa. Kita anggap saja sebagai rintangan demi mewujudkan cita-cita bersama. Sebab tidak mungkin pekerjaan besar akan berjalan dengan mulus. Pasti ada saja halangannya, ada saja hambatannya. Saya cukup malu, dan sebaiknya persoalan ini tidak usah ditanggapi terlalu berlebihan. Maaf, apakah Tuan Gunadarma tahu kira-kira siapa yang mengirimkan pendekar-pendekar bayaran itu? Tidak Tuan Busu dan Dai. Saya sama sekali tidak tahu orang-orang itu. Mereka datang pada saat malam gelap. Kadang-kala mereka mengenakan cadar hitam. Lagi pula, saya tidak berusaha mencari tahu. Bagi saya jelas, mereka dikirim oleh seseorang yang tidak menyukai pembangunan Kamulan Bumi Sambara selesai. Orang-orang itu harus dicari dan diganjar hukuman yang setimpal. Benar. Saya setuju pendapat Paman Yugawirya. Kita tidak bisa menganggap persoalan ini menjadi persoalan yang sepele. Kita bisa membayangkan kalau sampai Tuan Gunadarma mendapat cedera atau bahkan tewas dalam serangan-serangan gelap seperti itu, apa yang akan terjadi dengan pembangunan Kamulan? Semua akan terbengkalai. Tuan Gunadarma adalah kunci pembangunan Kamulan. Kita semua bersandar pada kemampuannya, pada semangat dan cita-citanya yang luhur demi kemuliaan Sang Buddha. Saya juga setuju pendapat Kakang Yugawirya maupun Tuan Purnawijaya. Memang orang-orang seperti itu tidak boleh diberi tempat di bumi Mataram. Dia hanya akan menjadi duri di dalam daging. Kita harus mencari sampai ketemu. Harus diburu dan ditangkap. Kemudian diadili dan diganjar dengan hukuman yang berat. Kalau perlu, hukuman pancung. Sayang sekali masih ada orang-orang seperti itu. Berwatak sirik, penuh rasa iri dan dengki. Itu adalah pertanda mereka belum dewasa, belum matang pikirannya, belum mampu memahami orang lain. Benar Sri Maharaja, orang-orang seperti itu tidak pantas mendapat tempat di bumi Mataram. Kehadiran mereka hanya akan mengacau dan berbuat onar. Saya setuju sekali. Bagaimana sebuah pemerintahan, sebuah negara bisa membangun kesejahteraan kehidupan rakyatnya kalau setiap saat harus dikacau, diganggu, dan dirusuhi oleh orang-orang seperti itu?
Mereka harus segera dibasmi sampai habis. Terima kasih atas pendapat Paman juga Wirya dan juga pendapat Bu Sudandai. Purnawijaya, Hamba Sri Maharaja. coba selidiki perkara ini. Carilah keterangan yang rinci mengenai pembunuh gelap itu. Kalau bisa cari tahu juga siapa dalangnya. Siapa yang bekerja di balik usaha-usaha pembunuhan Gunadarma. Baik Sri Maharaja. Gunadarma, masih adakah yang ingin kau tambahkan dalam laporanmu? Ada sedikit lagi Sri Maharaja. Dalam waktu dekat, hamba mohon izin pergi mencari batu yang sesuai untuk membangun stupa agung. Batu seperti apa itu Gunadarma? Ampun, Sri Kahulunan. Batu yang hamba maksud ialah batu yang ukurannya cukup besar. Di samping itu, batu tersebut juga harus memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan usianya sudah cukup tua. Kalau begitu, kau tidak bisa pergi sendirian, Gunadarma. Hamba membutuhkan beberapa puluh orang pekerja untuk mencari batu yang dimaksud. Mereka juga membutuhkan pengawalan prajurit-prajurit yang handal Kanda Maharaja. Sebab kemungkinan perjalanan mereka akan cukup jauh. Tentu saja, Dinda Pramodawardhani. Mereka harus dikawal prajurit-prajurit terlatih untuk menjaga keamanan di tengah perjalanan. Dan tugas ini aku serahkan pada Paman Balapati Jagat Palaka. Perintah Sri Maharaja kami junjung tinggi. Gandu melangkah perlahan-lahan di pinggiran sungai, di atas batu-batu berlumut. Dia harus berhati-hati agar jangan sampai terpleset dan tercebur ke air sungai yang bening. Dari jarak kurang lebih 10 langkah, dia melihat Risang Janaka tengah asik memahat sebongkah batu. Perlahan-lahan bocah kepala pelontos itu menghampirinya. Kang Janaka, tadi pagi aku lewat di depan rumah Bu Sutarai, Kang. Tapi Nini Lumbini tidak ada di halaman. Aku tunggu sampai lama sekali. Dia tidak keluar-keluar juga, Kang. Kamu tidak usah lewat sana lagi. Nanti disuruh membawa surat. Aku yang harus menanggung akibatnya. Iya, memang surat itu untuk Kakang Janaka. Memang ada apa, Kang? Kalau habis terima surat kan, biasanya Kakang Janaka lalu pergi menemui Nini Lumbini. Aku tidak ingin ketemu dia lagi. Loh, kenapa? Apa kalian bertengkar? Tidak. Tak ada persoalan yang harus kami pertengkarkan. Aku hanya tidak ingin terjadi keributan. Siapa yang ribut? Sudahlah, jangan tanya macam-macam. Kamu masih kecil, tahu apa? Ya sudah. Kalau begitu, biarlah aku diam saja. Aku mau melihat Kakang Janaka memahat batu. Wah, Kang Janaka lagi mengukir seorang gadis ya? Bagus sekali, Kang. Tapi ini tangannya terlalu kecil, terlalu kurus. Kalau wajahnya boleh, Kang. Cantik. Ini siapa, Kang? Siapa? Jelas ini batu. Iya, maksudku ukir-ukiran ini gambar siapa? Keras ya, Kang, batunya? Ya keras, namanya juga batu. Kalau tanah liat ya empuk. Aduh, Kakang Janaka, kok marah-marah begitu? Tapi ngomong-ngomong, ada yang lebih empuk, Kang. Empuk sekali. Empuk, lembut, halus. Mau tahu, Kang? Apa? Pipinya Ratna Lumbini. Shh. Kang Janaka, lihat. Siapa itu? Risang Janaka menoleh dan dia melihat 4 orang laki-laki bertampang sangar muncul dari balik kerumbulan belukar di pinggir sungai. Mereka lalu berlompatan di sela-sela batu, kemudian naik dan mengepung pemuda tampan itu. Hei, kamu yang bernama Risang Janaka? Benar. Pantas. Wajahmu tampan. Cukup untuk membuat gadis tergila-gila.
Benar, memang dia si dewa pemikat sukma. Kebetulan, kita tidak usah mencari jauh-jauh. Iya, betul. Kalian ada perlu denganku? Ada. Pingin tahu apa keperluan kami? Ini. Iya. Aduh. Ayo. Mengapa kau memukul aku? Apa salahku? Kamu tidak tahu apa kesalahanmu ya? Dasar pemuda goblok. Wajahmu saja yang tampan, tapi otakmu seperti otak kerbau. Nih, rasakan. Ya, aduh. Tunggu dulu. Ada apa ini? Ada persoalan apa? Tidak usah tanya macam-macam kamu. Ini, terima saja akibat perbuatanmu. Ampun. Tunggu dulu. Tidak ada ampun. Apa salahku? Jangan pukul aku. Apa? Ayo. Awas kamu. Berani sekali lagi mendekati Putri Busutarai. Hah? Kalau berani mendekati Ratna Lumbini, kamu tidak akan pulang ke rumahmu lagi. Iya. Tapi langsung ke kuburan. Selesai berkata, 4 orang laki-laki suruhan Busutarai itu pun pergi meninggalkan pinggiran sungai. Risang Janaka perlahan-lahan bangun, meraba seluruh tubuhnya yang sakit akibat pukulan maupun tendangan. Aduh, Kang. Kakang Janaka. Kau tidak apa-apa, Kang? Nah, apa yang dialami Risang Janaka alias Dewa Pemikat Sukma itu? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam episode Jundrik Mataram. Sampai jumpa.